Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia, video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang lambang unsur. Kenapa diperlukan materi lambang unsur dalam pelajaran kimia? Karena lambang unsur adalah lambang yang digunakan untuk mempresentasikan zat-zat yang bereaksi dalam reaksi kimia. Nah, untuk memudahkan menuliskan persamaan reaksi kimia, diperlukanlah lambang unsur yang ada di dalam setiap rumus molekul yang terlibat di dalam persamaan reaksi kimia. Alam semesta ini mengandung zat yang jumlahnya tak terhitung. Ternyata semua zat tersebut tersusun dari zat-zat dasar yang disebut dengan unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Di lingkungan kita, banyak sekali terdapat unsur yang mudah kita kenal dan kita dapatkan. Contohnya adalah arang. Arang yang berwarna hitam digunakan untuk bahan baku pensil dan juga digunakan untuk elektroda dalam baterai. Nah, unsur tersebut diberi nama dengan unsur karbon. Beberapa logam yang ada di sekitar kita merupakan unsur. Contohnya seperti emas, besi, perak, aluminium, seng, dan tembaga. Hingga saat ini sudah ditemukan kurang lebih 110 buah unsur. Nama unsur tersebut akan tertera dalam tabel yang ada di bawah ini. Kalau kita perhatikan, nama-nama unsur sangat menarik. Nama unsur diambil dari nama sebuah daerah, seperti germanium dari Jerman, polonium dari Polandia, francium dari Prancis, europium dari istilah Eropa, americium dari istilah Amerika, californium dari California, strontium dari istilah Strontia atau dari Skotlandia. Beberapa nama juga ada yang diambil dari nama ilmuwan, seperti Einsteinium dari Einstein, Curium dari Marie dan Pierre Curie, Fermium dari Enrico Fermi, Nobelium dari Alfred Nobel. Beberapa nama unsur ada juga yang diambil dari istilah astronomi, seperti uranium dari istilah Uranus, plutonium dari istilah planet Pluto, Neptunium dari istilah planet Neptunus, dan helium dari istilah Helios atau matahari. Lambang unsur pada zaman dahulu tidak seperti sekarang karena jumlah unsur yang diketahui tidak sebanyak seperti sekarang. Para ahli kimia dianggap sebagai ahli pseudoscience dan meyakini seluruh materi di alam semesta ini terdiri atas 4 unsur. Untuk itulah, lambang unsur zaman alkimia dibedakan menjadi tanah, udara, api, dan air yang bersentuhan dengan mistisme serta sihir. Pada masa itu, para ahli kimia sepakat bahwa emas adalah upaya kesempurnaan dalam hierarki tertinggi. Penggunaan lambang untuk menyatakan unsur tertentu telah dikenal sejak masa alkemia, tahun 2-7 Masehi. Para ahli kimia Mesir dan Yunani kuno memberikan lambang pada unsur-unsur yang telah dikenalnya berdasarkan bentuk benda-benda langit atau benda-benda di sekitarnya. Beberapa lambang atau simbol unsur yang pernah diperkenalkan oleh para ilmuwan zaman dahulu terlihat dalam gambar di samping ini.
Sejalan dengan perkembangan ilmu kimia, penemuan unsur-unsur kimia makin banyak. Oleh karena itu, John Dalton mengusulkan penulisan lambang unsur kimia yang berbeda dengan penulisan zaman alkemia. John Dalton menggunakan gambar lingkaran untuk menyatakan atom-atom unsur dan tiap lingkaran ditandai dengan gambar yang berbeda untuk membedakan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Pada tahun 1817, seorang ahli kimia Swedia, John Jacob Berzelius, mengusulkan penggunaan huruf alfabet sebagai lambang unsur. Berikut adalah beberapa aturan pemberian lambang unsur oleh Berzelius. Yang pertama, unsur dilambangkan dengan huruf awal nama Latin unsur tersebut yang dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya adalah hidrogen. Nama Indonesianya hidrogen, nama Latinnya adalah hydrogenium, sehingga lambang unsurnya adalah huruf H besar. Fosforus, nama Indonesianya ditulis dengan huruf F, sedangkan nama Latinnya adalah phosphorus, sehingga lambang dari fosfor adalah P. Nama Indonesianya adalah belerang, nama Latinnya adalah sulfur, kemudian lambang dari belerang dituliskan dengan huruf S besar. Ingat, diambil dari huruf awal nama Latin sebuah unsur. Dari nama Indonesia adalah yodium. Nama Indonesianya yodium, kemudian nama Latin dari yodium adalah iodium, sehingga lambang unsurnya adalah huruf I besar. Nama Indonesia dari unsur yaitu karbon, tulisannya menggunakan huruf K, sedangkan nama Latin dari karbon adalah carbon, sehingga lambang unsur dari karbon adalah huruf C besar. Unsur yang mempunyai huruf awal yang sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur itu yang dituliskan dengan huruf kecil. Jadi, kalau ada huruf awal yang sama, jadi kita perlu menambahkan satu huruf lagi yang ada di dalam nama Latin unsur tersebut. Contohnya adalah kalsium, nama Latinnya adalah calcium, sehingga lambangnya adalah huruf C besar dan A kecil. Kadmium, nama Latinnya adalah cadmium, sehingga lambang unsurnya adalah Cd. Klorin, nama Latinnya adalah chlorium, sehingga lambang unsurnya adalah Cl. Kobalt, nama Latinnya adalah cobaltum, lambang unsurnya adalah Co. Kemudian kromium, atau nama Latinnya juga chromium, sehingga lambang unsurnya adalah Cr. Yang terakhir, nama unsurnya adalah tembaga, nama Latin dari tembaga adalah cuprum, sehingga lambangnya adalah huruf C besar dan U kecil. Sampai saat ini telah diketahui lebih dari 119 unsur. Sebagian besar unsur merupakan unsur alami, artinya unsur yang terbentuk dengan sendiri tanpa campur tangan manusia. Adapun sisanya adalah unsur buatan atau unsur rekayasa, artinya unsur yang sengaja dibuat untuk keperluan manusia. Saat ini, aturan penamaan unsur-unsur baru ditetapkan oleh IUPAC. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Unsur yang dimulai dengan nomor atom 104 akan dinamai dengan menggunakan akar kata yang menyatakan nomor atomnya, yaitu 0. Jenis-jenis angka itu kan dari 0 sampai dengan 9. Nah, angka 0 akan dipanggil dengan istilah nil, angka 1 dipanggil dengan istilah un, 2 dipanggil dengan istilah bi, 3 tri, 4 quad, 5 pen, 6 hex, 7 sep, 8 oct, dan 9 n. Ditambah dengan akhiran ium. Jadi nanti akhir kata dari nama unsur itu ditambah dengan akhiran ium.
Berikut adalah contoh memberikan nama unsur dan lambang unsur untuk unsur yang memiliki nomor atom atau dimulai dari 104. Contoh, misalkan ada sebuah unsur memiliki nomor atom 107. Maka penamaan unsurnya kita panggil sesuai dengan akar kata dari setiap nomor atomnya. Angka 1 dipanggil dengan un. Kemudian angka 0 dipanggil dengan nil, kemudian angka 7 dipanggil dengan sep, yang ditambah dengan akhiran ium. Maka untuk unsur dengan nomor atom 107 dipanggil dengan istilah unil septium. Lambang unsurnya diambil dari setiap huruf depan akar kata yang kita sebutkan. Huruf depannya adalah U, maka karena di awal lambang unsur kita tuliskan dengan huruf besar. Kemudian nil, huruf depannya adalah N, kita tuliskan dengan huruf N kecil, dan sep kita tuliskan dengan huruf S kecil. Jadi nomor atomnya adalah 107, nama unsurnya adalah unil septium, dan lambang unsurnya adalah U besar, N kecil, dan S kecil. Contoh kedua, misalkan nomor atomnya adalah 394, maka nama unsurnya adalah 3 dipanggil dengan istilah tri, kemudian 9 dipanggil dengan istilah n, dan 4 dipanggil dengan istilah quat. Kita akhiri atau kita tambah dengan akhiran ium. Maka nomor atom 394 nama unsurnya adalah Tri-N quadium dengan lambang unsur tri, huruf depannya adalah T besar, maka kita tulis T besar, kemudian N huruf awalnya adalah E, maka kita tulis dengan huruf E kecil, kemudian atau akar kata kuat, huruf depannya adalah Q, maka kita akan tuliskan dengan huruf Q kecil. Jadi untuk unsur dengan nomor atom 394 memiliki nama unsur Tri-N quadium dengan lambang unsur T besar, E kecil, dan Q kecil. Alhamdulillah tadi telah disampaikan materi pelajaran lambang unsur. Sampai pada kesimpulan, pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang lambang unsur. Lambang unsur itu dilambangkan dengan huruf, ya, dengan huruf. Nah, lambang unsurnya bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, ataupun 3 huruf. Jika dituliskan dengan 1 huruf, maka akan dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar, diambil dari huruf depan nama Latin unsur tersebut. Jika lambang unsur dituliskan dengan 2 huruf, huruf pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil, nah ini huruf depannya diambil dari huruf depan. 2 huruf ini diambil dari huruf paling depan dan salah satu huruf yang ada dalam nama Latin unsur tersebut. Kemudian lambang unsur juga bisa dituliskan dengan 3 huruf, huruf besar, huruf kecil, dan huruf kecil, di mana huruf yang diambil adalah dari setiap akar kata nomor atomnya. Pada penulisan lambang unsur, hati-hati terhadap huruf I besar dan L kecil. Contohnya adalah pada unsur berikut. Nah, ini karena merupakan unsur, jadi unsur ini dituliskan 2 huruf. Nah, huruf yang kedua ini berarti huruf kecil. Nah, kalau pada penulisan huruf baku pada komputer atau pada tulisan ketik, maka hati-hati terhadap huruf L kecil dan huruf I besar. Oke, ini lambang ini adalah CL, bukan CI. Karena dia 2 huruf, berarti huruf kedua adalah huruf kecil. Karena CL adalah lambang dari klorin. Nah, yang kedua ini bukan A besar dan I kecil, tetapi AL. Karena huruf kedua adalah huruf kecil. Jadi, lambang ini adalah lambang AL dari lambang nama unsur aluminium. Nah, kalau lambang unsur ini, untuk lambang unsur ini, apakah dia huruf L kecil atau I besar? Karena dia cuma 1 huruf, maka kalau 1 huruf dituliskan dengan huruf besar. Berarti ini adalah huruf I besar. Karena I besar adalah lambang dari iodium.
Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menambah sedikit pengetahuan kalian mengenai pelajaran kimia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk video ini. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.